Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Aku Akuntan. Kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian UD Buana UKK Akuntansi tahun 2020. Yang pertama adalah kita bisa buka ini account, kemudian record journal entry. Nah, seperti ini. Hati-hati, ini jangan sampai tercentang teks inklusif, karena nanti jika tercentang apapun yang kita masukkan angka di sini sudah termasuk pajak, padahal tidak. Jadi ini jangan sampai tercentang. General Journal ini bisa kita isikan nomor bukti. Yang pertama adalah BM 121. Tanggal jangan sampai lupa, karena ini penyesuaian saya akan gunakan tanda bintang 31/12/2018. Kenapa saya gunakan tanda bintang? Ini adalah sebagai pembeda antara jurnal umum dengan jurnal penyesuaian, karena di awal setting kita sudah menggunakan 13 pilihan untuk 13, kalau biasanya ada yang 12. Namun di pengerjaan ini kita gunakan 13, jadi kita bisa gunakan tanda bintang sebelum tanggal penyesuaian. Memo bisa diisi keterangan ini untuk jurnal apa. Jadi memonya adalah kita isi misal penyesuaian pendapatan jasa giro. Jadi kita perhatikan, telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok bertanggal 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue ini adalah dokumen 1, BM 121. Telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priok per tanggal 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 5.320.000 dan bank service charge 250.000. Untuk angka yang ada di sini kita bisa langsung masukkan ke jurnal. Misal seperti ini, bank service charge. Kita klik tanda panah ini, kita cari bank service charge. Use account. Kita masukkan 250.000. Lalu untuk interest revenue ini adalah pendapatan, jadi kita cari kredit. Interest revenue. Karena pendapatan ini harus dikredit 5.320.000. Maka selisihnya adalah cash in bank. Nah, seperti ini. Kita coba Ctrl R. Nah. Jika tidak mau ribet, ini adalah jurnalnya. Sebetulnya sudah benar, cuman untuk pencatatannya kurang rapi saja. Ini bisa kita tulis di sini interest revenue-nya. Kita ketik lagi di sini.
kita hapus. Kalau nampak seperti ini lebih rapi. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kalau sudah kita record, ini dokumen 1. Kemudian kita masuk ke dokumen transaksi 2. Nih. General Journal ini adalah BM122. Tanggalnya masih sama, kita kasih bintang 31/12/2018. Memonya adalah penyesuaian macam-macam aktiva lancar, gitu aja ya. Atau jika mau, ini bisa penyesuaian persediaan store supplies, kemudian penyesuaian beban sewa, penyesuaian beban asuransi, kemudian penyesuaian taksiran kerugian piutang, sama saja. Ini kita jadikan satu penyesuaian macam-macam aktiva lancar. Nanti akan lebih terperinci di jurnal. Yang pertama, kita buat jurnal penyesuaian untuk persediaan akhir store supplies. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita cek saldo store supplies saat ini. Ini bisa kita bisa turunkan. Kita cari report, account, kemudian kita cari balance sheet. Oke, seperti ini kita display. Oke, kita cari persediaan akhir store supplies. Store supplies di sini ini ya. Ini ada store supplies. Dia memiliki saldo 10.700.000 ini. Nah, ini yang paling atas 10.700.000. Ini kita harus hitung. Yang nampak saat ini adalah saldo 10.700.000. Harusnya persediaan akhir adalah 4.850.000 ini. Berarti untuk di jurnal 10.700.000 dikurangi 4.850.000. Maka ketemu hasilnya 5.850.000. Ini kita kembalikan lagi jurnal entry-nya. Oke, sekarang kita buat jurnalnya adalah store supplies expense. Jadi beban pemakaian store supplies atau beban perlengkapan toko. 5.850.000. Kreditnya adalah store supplies. Mengurangi store supplies. Nih, yang pertama. Kemudian untuk penyesuaian kedua, beban sewa toko bulan Desember adalah 2.500.000. Ini mudah sekali, kita tinggal cari beban sewa toko, rent expense. Langsung kita catat 2.500.000. Kemudian ini kita gunakan prepaid rent, sewa dibayar di muka, sama.
Untuk yang ketiga adalah beban asuransi bulan Desember 1.250.000. Insurance expense, asuransi ya, beban asuransi 1.250.000. Kemudian kita gunakan prepaid insurance seperti ini. Yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang. Ini adalah dari saldo piutang. Maka tugas kita adalah mencari saldo piutang per 31 Desember. Ini kita sudah buka tadi balance sheet, kita cek piutang. Nah, ini piutang account receivable-nya jumlahnya adalah 709.500. Nah, angka 709.500.000 ini harus kita kalikan 5%. Hasilnya adalah 35.475.000. Nah, sedangkan allowance for debtful debt mempunyai saldo 19 juta, maka hasil dari pengalian piutang kali 5% harus dikurangkan dengan 19 juta ini. Hasilnya adalah 16.475.000. Maka kita buat jurnalnya. Bad debt expense, beban kerugian piutang, ini adalah 16.475.000 seperti ini. Kemudian ini allowance for debtful kreditnya. Nanti kita kontrol R. Nah, nampaknya seperti ini. Jadi debit kredit ini sudah 4 penyesuaian dalam satu dokumen. Kalau sudah benar, kita klik OK. Ini kita record seperti ini. Sekarang kita masuk ke dokumen 3. Nah, ini adalah dokumen 3. Ini harusnya BM 3. Oke. General jurnalnya kita isi BM 12.3. Tanggalnya masih sama, bintang 31 12 18. Memonya adalah kita buat penyusutan gaji, listrik dan telepon. Oke. Untuk penyusutan ini sangat mudah sekali karena sudah ditentukan, jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu beban penyusutan, depreciation expense, sejumlah 1.250.000. Kemudian kreditnya adalah equipment accumulation depreciation. Nah, seperti ini. Yang kedua, gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2, maka ini akan memunculkan hutang beban gaji. Maka kita buat beban. Ini yang debit adalah beban gaji, salaries and
wages and salary. Kreditnya adalah expense payable. Seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah sama listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari. Maka ini juga akan menimbulkan expense payable atau hutang beban. Debitnya adalah beban listrik dan telepon dan electricity expense sebesar 2.200.000. Kreditnya expense payable seperti ini. Kita kontrol R. Jika sudah benar kita OK dan record. Kita lanjutkan untuk dokumen 4 penyesuaian, yaitu BM 12.4. Jadi ini seharusnya nomornya BM 12.4. Kita masukkan kode general jurnalnya BM 12.4. Tanggalnya masih kita gunakan bintang 31/12/2018. Kemudian memonya adalah nomor 1, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, kita kerjakan dulu yang poin 1. Jadi PPN income adalah bersaldo normal di debit, maka untuk penyesuaian ini kita akan tutup di saldo kredit. Jadi PPN income nanti akan kita letakkan di kredit, sedangkan PPN outcome karena dia bersaldo normalnya kredit, maka saat ini akan kita letakkan di debit. Sebelumnya kita akan cari dulu saldo PPN income dan PPN outcome saat ini berapa. Kita akan cek di standard balancing ini. Kita coba display. Ya, ini adalah saldo untuk PPN outcome dan PPN income. Silakan dicatat dulu, yaitu PPN outcome-nya kredit 104.800 dan PPN income-nya bersaldo debit 99.280.000. Angka ini yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi ini adalah penyesuaian PPN dan PPH, pajak penghasilan nanti ya. Oke, yang pertama yang harus kita debit adalah PPN outcome, karena dia tadinya bersaldo kredit, sekarang kita debit, kita tutup sebesar 104.800.000. Kemudian yang kredit adalah PPN income. Oke, kita tutup dengan cara dikredit sebesar 99.280.000. Seperti ini. Masih ada sisa di kredit. Jadi sisa saldo yang harus masuk kredit adalah 5.520.000. Kita pindah ke PPN payable sesuai dengan perintah soal. PPN payable ini kita masukkan kredit. Nah, seperti ini. Ini sudah balance. Kita kontrol R. Nah, seperti ini. Ini sudah benar. Kalau sudah kita OK. Kemudian kita
record. Kita coba tutup terlebih dahulu. Kemudian poin yang kedua adalah hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan. Dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu 28%. Catat PPh ke dalam income tax payable, income tax expense, dan income tax payable. Jadi nanti akan muncul beban PPh atau income tax expense. Kreditnya nanti adalah income tax payable. Kemudian juga harus memperhitungkan income tax payable yang sudah ada dan kemudian prepaid tax. Oleh karena itu kita akan cek dulu berapa besarnya income tax payable yang sudah ada. Kita cek untuk prepaid tax. Di sini terdapat prepaid tax bersaldo 15 juta. Ini kita catat dulu. Lalu selanjutnya kita cari profit untuk saat ini. Ini ya, profit and loss untuk mencari laba. Karena ini sudah laba 1 tahun, ini kita ganti sampai dengan penyesuaian seperti ini. Oke. Sekarang kita catat bahwa saldo untuk laba adalah 168, nih ya, 498.571,43 sen. Nah, sesuai dengan soal, dasar pengenaan pajak adalah tarif tunggal yaitu 28%. Berarti 168 juta sekian ini kita kalikan 28%. Hasilnya adalah 47.179.600 rupiah. Kemudian karena tadi kita sudah memperhitungkan atau melihat saldo prepaid tax, maka total pajak yang sudah kita hitung 28% ini tadi 47 sekian, ini kita kurangi 15 juta dari prepaid tax, yaitu hasilnya 32.179.600 rupiah. Jadi nanti kita akan membuat jurnal. Langsung aja kita buat jurnalnya. Ini kita close dulu, record journal entry. Ini masih BM 12.4. Ini penyesuaian PPh badan. Yang pertama harus kita debit adalah income tax expense. Income tax expense atau beban penghasilan. Ini sesuai yang kita hitung tadi yaitu 47.179.600. Kemudian kita kredit prepaid tax sebesar 15 juta. Sisanya adalah income tax payable. Seperti ini. Oh, maaf, ada kesalahan. Ini harusnya 47 juta. Ya. Jadi income tax payable-nya adalah 32.179.600. Kita kontrol R. Oke, seperti ini. Sekarang kita record.
Kalau sudah, kita close. Oke, karena jurnal penyesuaian sudah selesai, maka kita dapat melakukan reporting atau kita bisa mencetak masing-masing misalnya jurnal. Kita coba jurnal pengeluaran, misalnya ini ya, cash disbursement. Kita customize, kita display. Nah, ini adalah jurnal untuk pengeluaran, jurnal pengeluaran kas. Ini bisa kita langsung print, bisa kita save, atau kalau kita save berarti kita harus send to, seperti ini. Ini bisa di Excel. Jadi ini bisa di Excel, saya kasih contoh seperti ini. Bisa di PDF. Oke ya, seperti ini cash disbursement. Jadi nanti filenya berupa PDF, kita klik save. Oke, kita close. Kemudian ini kita customize lagi. Di sini banyak pilihan. Jadi ini bisa, ini search jurnalnya. Kalau tadi disbursement bisa receive cash misalnya. Nah, ini cash receive. Tuh ya. Kita coba lagi customize general journal. Ini kita rubah menjadi general journal. Oke, tidak ada. Kemudian kita sales. Kita rubah menjadi sales. Nah, ini ada ya. Semuanya ada. Kita close. Nah, jika sudah, kita bisa cetak misalnya general, misalnya neraca saldo ini kita cetak, kita display seperti ini neraca saldonya. Sama caranya bisa kita save to PDF. Nah, standard balancing kita bisa save. Kemudian kita bisa close, kita profit and loss misalnya. Nah, ini profit and lossnya, ini bisa kita rubah sampai dengan akhir Desember. Oke, seperti ini. Oke, laba kita sudah berubah. Yang tadi adalah seperti ini. Kita bisa close. Kemudian untuk statement of cash flow bisa dicek juga. Kalau sudah, ini kita close. Kita bisa backup. Selanjutnya kita bisa backup jika perlu. Backup all data, cek company file, ini bisa kita continue. Oke, backupnya ini bisa dirubah. Misalnya kita kasih nama backup UD Buana. Oke, ini kita sudah selesai. Kita sudah selesai mengerjakan komputer akuntansi Mayop untuk UD Buana UKK tahun 2019-2020. Semoga berhasil UKK-nya, semoga lulus 100% dan ketika sudah lulus bisa langsung mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan ataupun dapat diterima di PTN yang diinginkan. Oke, see you next pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komen jika memang ada yang perlu direvisi ataupun ada masukan-masukan bagi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.